Ya, selamat datang semuanya ke dalam video ini. Saya Derek Lelaya dan saya akan menjadi presenter untuk video ini yang akan menjelaskan tentang depth first search. Ini isi video kita hari ini ada pengenalan konsep cara kerja, analisis, kelebihan, kekurangan, implementasi, dan kesimpulan. Nah, jadi pertama-tama kita introduksi dulu ke DFS. DFS itu kepanjangannya adalah Depth First Search. Nah, DFS ini adalah algoritma dasar yang sering digunakan untuk penelusuran atau penjelajahan pada struktur data graf atau tree. Nah, jadi dari konsepnya dulu, DFS itu adalah penelusuran atau penjelajahan graf secara mendalam. Dalam DFS ini, algoritma mulai dari simpul awal, root node atau starting node, dan secara rekursif menjelajahi setiap simpul tetangganya. Cara kerjanya, ya, pertama itu buat stack sesuai dengan jumlah simpul pada graf. Pilih satu simpul sebagai starting point penelusuran dan push simpul tersebut pada stack. Simpul push sim- Setelah itu kita push simpul yang belum dikunjungi, yang bersebelahan dengan simpul di atas stack ke atas stacknya. Ulangi langkah 3 dan 4 sampai tidak ada simpul lagi yang dapat dikunjungi dari simpul yang ada pada atas stack. Jika tidak ada simpul lagi, balik dan pop simpul dari stack. Ulangi langkah 2, 3, dan 4 sampai stacknya kosong. Ini contoh pseudocode-nya. Lebih cepat jika saya langsung perlihatkan dengan gambar. Nah, ini simulasinya. Jadi kita ada graf di dalam sini. Kita starting point-nya itu di node yang S, ya. Nah, jadi langkah pertama tentunya kita masukin S ke dalam stack sebagai starting node. Habis itu kita masukin eh, nodes yang adjacent dari S. Ketika S-nya di pop. Pop sama print itu sama. Jadi S-nya kita print atau pop dari stack, kita keluarkan dari stack, lalu kita masukin A dan G. Nah, setelah itu, karena yang paling atas stack kita ada A, jadi kita pop A dulu kan. Lalu kita masukin yang adjacent dari A, yaitu B dan C. Jadi stacknya ada G, C, dan B. Setelah itu, eh, kita print B, karena dia di paling atas stacknya tadi. Terus kita masukin adjacent dari B, yaitu E dan D, ke dalam stack lagi. Lalu kita print atau pop D, karena di paling atas stack. Lalu kita juga pop atau print E dari kanan dia paling atas stack dan tidak mempunyai adjacent lain yang belum divisit. Lalu balik lagi ke paling atas stack yaitu C. C ada adjacent. C ketika kita pop ada adjacent yaitu F. F-nya kita masukin ke dalam stack. Setelah C di pop, F-nya di dalam atas stack kita pop, tidak ada adjacent, jadi stacknya hanya ada G sekarang. Lalu di langkah 9, eh, G kita pop, terus ada adjacent ya, yaitu A dan I. Kita masukin dua-duanya ke dalam stack. Nah, lalu di paling atasnya kan H. Jadi kita pop A, masukin adjacent-nya H. Yaitu ada J yang belum divisit. Kita masukin ke stack. Saya itu J di pop, print. Karena dia nggak ada adjacent lagi, jadi tidak ada yang dimasukin ke stack lagi. Hanya pop J. Lalu di langkah terakhir, stacknya hanya cuma punya I. Ya udah kita pop dan print. Dan dengan itu kita selesai menelusuri graf ini menggunakan DFS. Nah, jadi analisis algoritma DFS itu kita ada time complexity-nya. Dalam DFS, time complexity ditentukan oleh jumlah simpul dan edge dalam graf. Untuk setiap node, DFS mengunjungi semua simpul tetangganya secara rekursif. Time complexity DFS adalah big O P plus E, di mana P itu adalah vertices mewakili jumlah simpul dan E edges mewakili jumlah tepi dalam graf. Space complexity dalam DFS tergantung pada kedalaman maksimum rekursif. Dalam worst case-nya, jika graf adalah garis lurus atau jalur panjang, rekursi DFS dapat menjadi sebanyak jumlah simpul. Space complexity DFS adalah big O, V, di mana V vertices adalah mewakili jumlah simpul dalam graf. Nah, jadi kita ada kelebihan dan kekurangan dari DFS. Kelebihannya itu, pertama, ada memori yang digunakan tergantung secara linear pada graf yang digunakan. Hal ini berbeda dengan BFS yang memerlukan lebih banyak space.
DFS dapat menemukan solusi tanpa mengunjungi banyak simpul-simpul yang menurunkan time complexity. DFS membutuhkan memori lebih sedikit karena hanya simpul-simpul pada penelusuran tersebut yang disimpan. DFS mungkin menemukan solusi tanpa memeriksa banyak ruang pencarian. Nah, kekurangannya DFS itu mempunyai kemungkinan untuk hanya mengunjung atau mengeksplorasi sisi kiri atau satu depth aja gitu selamanya untuk waktu yang lama. Masalah ini kita bisa solusikan dengan menambahkan cut-off kedalaman pada penelusuran. Lalu DFS belum tentu mendapatkan solusi dan belum pasti mendapatkan solusi minimal atau terbaik jika solusi lebih dari satu. Nah, ini contoh-contoh implementasi dari DFS, yaitu pertama ada pencarian jalur dalam peta, route searching, eh, aplikasi seperti Google Maps itu petanya bisa direpresentasikan sebagai graf di mana vertices mewakili lokasi dan edges merepresentasikan jalur antara lokasi-lokasi tersebut. Lalu yang kedua ada routing dalam jaringan komputer, vertices mewakili perangkat jaringan seperti router dan edges merepresentasikan koneksi antara perangkat tersebut. Nah, DFS ini digunakan untuk menemukan jalur koneksi antara dua perangkat dalam suatu jaringan. Lalu yang terakhir yaitu traversing struktur data. Dalam traversal binary tree, DFS dapat digunakan untuk mengunjungi semua vertex secara rekursif, menghasilkan urutan yang dapat digunakan untuk mencari atau memproses data. Nah, kesimpulannya itu DFS adalah algoritma yang bagus dan serbaguna untuk penelusuran graf dengan berbagai aplikasi dalam pemecahan masalahnya. DFS menawarkan pendekatan yang efisien dan dapat menemukan jalur, menjelajahi jaringan, dan memproses data dalam berbagai skenario. DFS juga dapat membantu dalam pengembangan algoritma lainnya atau aplikasi yang efisien dan solusi untuk masalah penelusuran graf dan struktur data yang kompleks. Sekian dari kami. Terima kasih.